Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah, Pak Guru senantiasa mendoakan kalian agar kalian tetap sehat walafiat sehingga masih tetap semangat belajar, mengejar matahari, meraih mimpi. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Pak Guru akan menyampaikan sebuah materi tentang wawancara. Saya pikir wawancara sudah kalian kenal dan kalian bisa menyaksikan di acara-acara televisi, acara-acara di radio dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, marilah kita belajar tentang wawancara dengan gembira. Nah, anak-anak, apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, siswa mengetahui cara menyajikan simpulan berdasarkan hasil wawancara. Yang kedua, siswa dapat membuat simpulan berdasarkan hasil wawancara. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan wawancara itu, anak-anak? Wawancara adalah merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Nah, dalam kegiatan wawancara ada narasumber dan ada pewawancara. Nah, apa yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Bapak itu disebut narasumber. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Nah, anak kecil itu disebut pewawancara. Nah, ini adalah sikap yang perlu diperhatikan saat wawancara, anak-anak. Yang pertama, bahasanya harus baku. Kedua, pertanyaannya singkat dan jelas. Kemudian sikapnya harus santun dan sopan dan tidak boleh menyela pembicaraan. Nah, dalam melakukan kegiatan wawancara, narasumber itu harus sesuai dengan ahlinya. Misalnya, jika kita ingin mengetahui informasi terkait pendidikan, maka kita dapat mewawancarai kepala sekolah atau guru. Tapi kalau misalnya kita ingin mengetahui informasi yang berkaitan dengan pertanian, maka kita harus wawancara dengan seorang petani, jangan dengan seorang pedagang. Nah, ini adalah langkah-langkah anak-anak yang harus kita lakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama itu dinamakan persiapan. Di dalam persiapan itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah satu, menentukan tema. Yang kedua, menentukan narasumbernya. Yang ketiga, menentukan daftar pertanyaan atau membuat daftar pertanyaan. Yang keempat, mengurutkan daftar pertanyaan. Nomor 5, baru kita melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Dan yang ke-7 adalah membuat laporan dan kesimpulan. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat pertanyaan untuk wawancara? Di dalam persiapan itu ada kegiatan yakni menyusun daftar pertanyaan wawancara. Untuk mengingatnya, maka ada rumus yang saya kenalkan, yaitu 5W dan 1H. 5W itu apa? Yang pertama, watch. Watch itu apa? Untuk menanyakan peristiwa atau kejadian atau hal.
Yang kedua, where. Where itu di mana? Untuk menanyakan lokasi, tempat, ya. When untuk menanyakan waktu atau kapan, ya, peristiwa itu terjadi. Who itu adalah siapa, untuk menanyakan orang atau pelaku peristiwa. Why itu artinya mengapa, untuk menanyakan alasan, ya, alasan atau latar belakang melakukan sesuatu. Nah, terakhir anak-anak, yaitu how. How itu artinya bagaimana, untuk menanyakan cara atau prosesnya. Anak-anak, setelah kalian itu menulis daftar pertanyaan wawancara, maka tugasmu adalah mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang mesti harus diajukan terlebih dahulu. Tujuannya agar wawancara terarah dan teratur. Selanjutnya anak-anak, akan kami tampilkan contoh wawancara yang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti, kelas 6 SD. Maksud dan tujuan saya datang ke sini yaitu ingin melakukan wawancara kepada Bapak perihal budidaya tanaman hias. Apakah Bapak berkenan diwawancarai? Oh ya, silahkan dengan senang hati. Tanaman hias apa yang sedang Bapak budidayakan? Sekarang saya sedang membudidayakan tanaman hias bunga anggrek. Di mana Bapak membudidayakan bunga anggrek itu? Saya membudidayakan bunga anggrek di kebun belakang rumah saya. Siapa yang membantu Bapak dalam membudidayakan tanaman anggrek? Saya memiliki 2 orang pegawai yang membantu saya dalam membudidayakan tanaman hias bunga anggrek ini. Mengapa Bapak memilih bunga anggrek untuk dibudidayakan? Karena bunga anggrek memiliki nilai jual yang tinggi dan juga cocok tumbuh di daerah ini. Kapan waktu yang tepat untuk memanen bunga anggrek ini? Waktu yang tepat untuk panen bunga anggrek yaitu ketika bunga anggrek masih kuncup, sehingga dapat bertahan lebih lama jika disimpan di tempat yang cukup air dan suhu ruangan yang baik. Bagaimana cara Bapak memasarkan bunga anggrek ini? Biasanya saya menjual bunga anggrek ini di pasar bunga, dan ada juga yang melalui online via internet. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga usaha Bapak terus berkembang. Amin. Langkah selanjutnya anak-anak yakni membuat laporan dan simpulan hasil wawancara. Berikut ini adalah contohnya. Nah, ini ada format laporan hasil wawancara. Ada nama, kelas, topik wawancara, waktu dan tempat kejadian, maksud dan tujuan wawancara, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, ini selanjutnya silakan diisi siapa pewawancaranya. Namanya misalnya Siti Mariam kelas 6, topik wawancaranya adalah budidaya tanaman bunga anggrek, waktu dan tempat kejadiannya Senin 30 Juli 2021 pukul 8 pagi di kebun bunga Pak Ahmad. Maksud dan tujuan wawancaranya adalah ingin memperoleh informasi tentang budidaya tanaman hias. Laporan hasil wawancaranya adalah tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman bunga anggrek. Bunga anggrek memiliki nilai jual tinggi. Bunga anggrek ditanam di kebun belakang rumah dan dibantu oleh 2 karyawan. Setelah panen, bunga anggrek dijual di pasar bunga atau melalui internet. Kesimpulannya adalah tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman hias bunga anggrek.
Nah, itu kesimpulan itu diperoleh dengan cara menemukan inti setiap jawaban yang diberikan narasumber. Atau bisa juga diperoleh dari menemukan ide pokok dari jawaban yang diberikan oleh narasumber. Jadi yang dimaksud dengan simpulan itu adalah ikhtisar atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, simpulan itu harus dibuat secara singkat, jelas, dan padat. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan ceria.